Di awal khutbah ini mari kita sama-sama memperhatikan tentang kualitas takwa kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang takwanya haqqa tuqatih, takwanya sungguh-sungguhnya. Dalam tafsir Imam Qurtubi belum menyampaikan orang yang takwanya sungguh-sungguh. Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa dia berusaha taat kepada Allah, kemudian dia tidak lagi bermaksiat kepada Allah. Yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa berusaha mengingat Allah, zikrullah, dimanapun dia berada, bagaimanapun kondisinya, dia senantiasa tidak akan pernah melupakan Allah. Ketika membangun pribadinya, membangun rumah tangganya dalam rangka ingatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika dia membangun bangsa dan negaranya pun dia tidak akan pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang takwanya sungguh-sungguh adalah mereka yang senantiasa berusaha bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang pandai melihat nikmat Allah yang ada pada dirinya, maka dia menjadi ahli syukur, dan setelah itu dia tidak akan kufur lagi atas nikmat Allah. Taat, tidak maksiat kepada Allah, ingat, tidak lupa kepada Allah, bersyukur, tidak kufur kepada Allah. Itulah orang-orang yang takwanya haqqa tuqatih, takwa yang sesungguh-sungguhnya. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini izinkan kami menyampaikan satu hadis yang berbicara tentang bagaimana agar kita ini dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "In ahbabtum ayyuhibbakumullahu ta'ala wa rasuluhu fa'addu idza tumintum wastuqu idza haddastum wa ahsinu jiwar." Jika kalian ingin dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah, fa'addu idza tumintum, maka laksanakanlah amanah. Wastuqu idza haddastum, dan benarlah ketika kalian berucap, wa ahsinu jiwar, dan berbuat baiklah kalian kepada tetangga. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini berikan pedoman kepada kita semuanya agar kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah. Paling tidak ada 3 kunci ini yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah fa'addu idza tumintum, melaksanakan amanah. Ketika kita mendapatkan kepercayaan, ketika kita mendapatkan tanggung jawab, entah itu barangkali sebagai kepala keluarga, entah itu sebagai pemuka di masyarakat, tokoh di masyarakat, entah sebagai seorang yang mendapatkan amanah jabatan, maka orang yang akan dicintai oleh Allah adalah mereka yang senantiasa berusaha menjalankan semua amanah itu dengan sebaik-baiknya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara ketika kita mendapatkan amanah, mendapatkan kepercayaan, kemudian kita melalaikan amanah itu, tidak melaksanakan amanah itu dengan baik, maka sesungguhnya itu pertanda bahwa kita ini tidak ada kesempurnaan iman pada diri kita. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis yang dari Imam Ahmad, la imana lima la amanah tahu. Sesungguhnya tidak ada keimanan, tidak sempurna iman seseorang manakala dia tidak melaksanakan amanah. Maka ketika kita ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, mari para jemaah yang rahmati Allah, kita laksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis riwayat Tabrani tadi, agar kita ini dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah adalah wastuqu idza haddastum, senantiasa benar di dalam kita berucap. Apapun yang keluar dari lisan kita adalah kebenaran. Karena itulah para jamaah, mari kita senantiasa berusaha yang keluar dari lisan kita ini tidak sekedar benar, tidak sekedar berita, tapi mari kita berusaha yang keluar dari lisan kita ini adalah solusi. Karena ketika kita berucap dengan ucapan yang tidak baik, apalagi ucapan yang kita sampaikan itu adalah bukan kebenaran,
maka itu pertanda kita ini tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanda keimanan kita kepada Allah, bukti bahwa kita beriman kepada Allah, bukti bahwa kita beriman kepada hari kiamat adalah ketika kita berbicaranya baik. Kalau kita tidak bisa berbicara baik, diam. Namun catatannya para jemaah dirahmati Allah, ada perintah bagi kita semuanya untuk senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh diam ketika kita melihat satu kemungkaran. Kalau kita mampu mengatasi kemungkaran itu dengan berbicara dengan lisan kita, sampaikan itu dengan lisan kita. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa ketika berbicara dengan bicara yang tidak baik, apalagi itu mengandung kedustaan, maka itu pertanda bahwa yang bersangkutan bukan orang yang beriman. Karena itu ketika kita menginginkan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, hal kedua inilah yang harus kita lakukan. Senantiasa yang kita keluarkan dari lisan kita ini kebenaran dan kebaikan. Dan ketika kita tidak mampu melaksanakan itu, lebih baik kita diam. Jangan pernah kita juga menyebarkan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis tadi agar kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, yang harus kita laksanakan adalah wa ahsinu jiwara, senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Dalam hadis ini tetangga yang dimaksud tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Artinya tetangga secara umum, bukan tetangga yang muslim saja. Secara umum siapapun tetangga itu, entah dia muslim, entah dia kafir, kewajiban kita adalah berbuat baik kepada tetangga itu. Tidak peduli apakah tetangga itu berbuat baik kepada kita atau berbuat keburukan kepada kita. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, maka senantiasalah kita berbuat kepada tetangga kita ini. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengingatkan kita semuanya dalam hadis riwayat Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW seringkali mendapatkan wasiat dari malaikat Jibril untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga, hingga Rasulullah mengira bahwa tetangga itu adalah termasuk ahli warisnya Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya memuliakan tetangga itu adalah merupakan tanda keimanan kita kepada Allah, tanda keimanan kita kepada hari kiamat. Orang yang tidak beriman itu adalah orang yang senantiasa tidak pernah berbuat kebaikan kepada tetangga. Orang yang senantiasa dengan lisannya dia berbuat zalim kepada tetangganya. Dengan fasilitas yang dia miliki, dia berbuat zalim kepada tetangganya. Itu orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari kiamat. Kalau dia beriman kepada Allah, senantiasa dia fal yukrim jarah, senantiasa memuliakan tetangganya. Semua potensi yang dia miliki, entah pikiran, entah barang, entah harta benda yang dia miliki, senantiasa dia upayakan untuk kebaikan tetangganya, untuk memuliakan tetangganya. Maka orang yang demikian itu pasti dia terjauh dari senantiasa berbuat ketoliman kepada tetangganya. Karena itulah para jemaah, orang yang demikian ini dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah.